Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, satu nikmat yang besar sekali buat kita pada malam yang sangat agung dan mulia ini, malam qadar, malam takdir, malam ditetapkannya berbagai ketetapan dan ketentuan kepada kita dan alam semesta ini. Kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk membaca doa, membaca Al-Quran, membaca tawasul, bermunajat, dan menimba ilmu pengetahuan insya Allah. Dan kita doakan semoga adik kita di Fauzan menjadi kiai, menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, yang jujur dan bisa mencerahkan masyarakat dunia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwa doa kita pada malam ini didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, dan disaksikan oleh para malaikat seluruhnya. Dan sudah hadir di tengah kita Adik Muhammad Fauzan, dan saya minta agar beliau bisa memperkenalkan dirinya, namanya, nama ayah, nama ibu, kemudian sekolahnya di mana, kelas berapa, dan lain sebagainya. Silakan antum memperkenalkan diri antum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih banyak karena saya telah diundang di acara podcast pada acara Ihya Malam Lailatul Qadar. Yang kedua yaitu pada malam tanggal 21 Ramadan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fauzan dan nama bapak saya Dede Sutardi dan nama ibu saya Lestari Mariati. Sudah haji kan? Sudah. Iya, jadi haji. Berarti ya. Haji Dede sudah. Haji Dede Sutardi. Iya. Dan ibu saya Lestari Mariati. Saya mondok di pesantren Al-Kafah. 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 Kelas 1 dan tepatnya di Curug. Kelas 1 Sanawi apa SMP? SMP. Kelas 1 SMP. Iya. Iya. Adik Ustadz Muhammad Fauzan, kalau boleh kita tahu, antum ini anak yang keberapa? Berapa saudara dan saudari? Bisa dijelaskan? Anak kelima dari 5 bersaudara. Nama saudara bisa disebutkan? Yang pertama Siti Nur Larasati, yang kedua Siti Nur Safiyah, dan yang ketiga Muhammad Fadli, dan yang keempat Muhammad Fadlan, dan yang kelima sendiri Muhammad Fauzan. Hasan, alhamdulillah. Ya. Baiklah, tadi sudah antum sebutkan tentang bahwa malam ini malam qadar yang malam ke-21 ya, malam qadar yang kedua. Juga tadi Haji Dede sudah menyinggung tentang malam qadar. Malam yang sangat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah itu, kita ini minta tolong antum menjelaskan tentang apa sih sebenarnya malam qadar itu atau Lailatul Qadar itu, ya, apa sebenarnya namanya, kemudian kenapa disebut malam qadar. Ya, dipersilakan. Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata, yaitu lailah yang berarti malam dan qadar yang berarti takdir atau ketetapan. Jadi makna dari Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Jadi pada malam inilah Allah menetapkan berbagai perkara seperti ketetapan rezeki, ketetapan hikmat, ketetapan bencana, ketetapan kematian, dan lain-lain sebagainya. Itulah makna firman Allah SWT yang berbunyi biizni rabbihim min kulli amrin. Ya. Baiklah, jadi malam ini malam qadar, malam ketetapan. Ya. Allah menetapkan berbagai takdir kita, ya. Umur kita
berapa tahun lagi, apa setahun lagi, apa mungkin besok mati, kita nggak tahu. Takdirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, ya, jodoh, ya. Nah, Kang Fauzan insyaallah, Kang Fadlan, Allah tetapkan pada malam ini tentang bencana, tentang petaka dan berbagai macam ketetapan Allah tetapkan pada malam ini, malam Qadar, ya. Nah, kita bertanya, kalau malam ini Allah tetapkan rezeki kita, kematian kita, usia kita, semua takdir Allah tetapkan. Nah, nanti itu takdir itu bisa berubah apa enggak kira-kira? Takdir itu dibagi dua macam. Yang pertama takdir mahtum dan yang kedua takdir mu'allaq. Yang dimaksud dengan takdir mahtum adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh Allah. Dan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh Allah dengan usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Misalnya, ketika kita berdoa pada malam ini agar usia kita panjang dan diluaskan umurnya, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi jika kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat umur kita pendek, seperti kita tidak bersilaturahmi, maka Allah pun akan merubah usia kita menjadi pendek dan rezeki kita menjadi seret. Dan sebaliknya, jika ada orang-orang yang berbuat maksiat pada malam ini, Allah takdirkan bernasib buruk. Jika di kemudian hari ia bertaubat, maka Allah akan mengubah nasibnya yang tadinya menjadi buruk dan menjadi lebih baik lagi. Hasan. Jadi walaupun ketetapan telah Allah gariskan, tetap masih bisa berubah. Artinya manusia itu yang akan merubahnya, ya. Dan tentu saja ketetapan berkaitan dengan hukum kausalitas, dengan ikhtiar manusia. Ya, jadi kita berdoa malam ini agar Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang baik, hamba yang soleh, mudah rezeki, insya Allah gampang rezekinya, dan berbagai kebaikan Allah takdirkan kepada kita. Dengan doa kita Allah tetapkan kebaikan buat kita, insya Allah. Allah jauhkan kita dari berbagai takdir yang merugikan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Terkait dengan masalah malam qadar ini, malam takdir, malam ketetapan, barangkali ada tausiah, ada wasiat, ada mau'izah, pesan yang antum ingin sampaikan kepada jamaah yang ada di sini. Wasiat dari saya, hendaknya kita bersungguh-sungguh meminta doa kepada Allah, menjaga lisan kita, menjaga perilaku dan perbuatan kita. Jangan sampai perilaku dan perbuatan kita mengandung dosa, sehingga akan merubah takdir kita yang Allah tetapkan baik berubah menjadi buruk. Ada ayat Al-Quran di surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini jelas ayat menunjukkan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ya. Allah malam ini malam yang kedua, dan kita juga dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya malam zikir. Nah, terkait amalan atau doa malam ini, perbuatan, kira-kira apa anjuran yang antum ingin sampaikan kepada jamaah yang hadir pada malam ini? Terkait dengan kitab suci Al-Quran, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran ataukah belum? Jika kita merasa belum dekat dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah. Nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW akan mengeluh kepada Allah tentang umatnya yang tidak mau akrab dan dekat dengan Al-Quran. Rasulullah SAW akan berkata kepada Allah sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini menjadi jauh dengan mereka. Karena itu wasiat saya adalah, 1, bacalah Al-Quran dengan tajwid yang baik dan benar. 2, memahami makna dan terjemahannya.
3. Memahami tafsirnya. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya ayat-ayat tersebut. Nasihat yang cukup bagus, cukup tinggi terkait masalah mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Dan memang masih banyak di antara kita yang pada tataran membaca saja masih belum fasih ya. Masih belum bagus tajwidnya, makhrajul hurufnya, apalagi memahami maknanya, apalagi tafsirnya, apalagi ta'wilnya, masih sangat jauh sekali. Apalagi mengamalkannya. Nah, bahkan di antara kita masih banyak dalam tataran membaca masih terbata-bata, masih belum bagus ya. Nah, kalau ada sebagian orang misalnya dia sudah bagus bacaannya, tajwidnya sudah top, sudah hebat, makhraj hurufnya sudah lancar, sudah fasih, sudah paham maknanya juga, bahkan mengerti tafsirnya dibaca ya. Kira-kira orang seperti ini apa balasannya akan dia terima di sisi Allah? Sudah tentu orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang memahami makna dan terjemahannya, yang memahami tafsirnya dan mengamalkannya, maka pasti balasannya adalah kebaikan dan kenikmatan yang melimpah di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Dan bahkan nanti di akhirat Al-Quran akan menjadi syafaat, yakni akan memberikan syafaatnya kepada orang itu. Sebagaimana dalam hadis Rasul, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an hizaba li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi mereka yang membaca dan yang mengamalkannya. Ya, Hasan. Karena waktu kita sangat singkat, barangkali ini pertanyaan yang terakhir. Mengingat waktu kita juga tidak banyak. Dan supaya kita lebih akrab dengan Al-Quran, kita sering membacanya, kita merasa asyik. Ini gimana kira-kira caranya? Karena kita lebih asyik dengan HP, dengan berbagai macam game, selalu bahkan sampai kemana-mana dibawa, kuis aja dibawa, Quran kita tinggalkan. Nah, gimana caranya menurut antum agar kita ini lebih akrab pada Al-Quran, lebih dekat lagi, lebih senang begitu? Trik-triknya bagaimana kira-kira? Saran dan wasiat saya adalah kita ini semua mempunyai HP masing-masing. Mulai besok, jadikan HP kita ini untuk alat bantu untuk membaca Al-Quran dan memahami makna dan tafsirnya. Mintalah bimbingan dari seorang guru untuk memahami tafsir Al-Quran yang antum baca. Haram hukumnya antum menggunakan HP sekedar untuk hiburan, sementara gara-gara HP antum malah menjauhkan Al-Quran. Saya yakin bahwa Al-Quran akan mengutuk dan melaknat orang-orang yang selalu menggunakan HP untuk hiburan atau untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sementara mereka dengan sadar ataupun tidak telah menjauhkan Al-Quran dari diri mereka sendiri. Ya, ini wasiat beliau yang sangat luar biasa. Perlu kita pahami, perlu kita camkan dan kita amalkan. Bahwa kita selama ini lebih akrab dengan HP. Banyak kan begitu. Nah, kita kurangi saran beliau, HP kita ini kita jauhkan, seperlunya saja kita pegang Al-Quran. Jadi artinya Al-Quran lebih banyak kita bawa kemana-mana dibanding HP begitu. Jangan sampai Quran disimpan, ya, kemudian HP-nya dibawa kemana-mana. Ini salah. Ini nanti akan menjadi keluhan dari Al-Quran di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi mulai besok kata beliau, ya siap ya, mulai besok kurangi HP-nya. Kalau bisa ditinggalkan. Baca Al-Quran sehingga lebih akrab, lebih banyak lagi. Pahami maknanya, tafsirnya dan juga kandungannya insya Allah ya. Kalau ada pesan yang terakhir, wasiat terakhir pada kita jamaah semua sebelum antum meninggalkan mereka, persilakan pesan terakhir. Saran saya adalah malam ini adalah malam kemuliaan. Perbanyaklah doa-doa dan perbanyaklah ibadah-ibadah kepada Allah. Karena sekali lagi malam ini adalah malam yang mustajab. Terutama doa dari ayahanda dan ibunda tercinta yang saya yakini
pasti doa mereka pada malam ini akan segera Allah kabulkan. Sampai sini yang saya bisa sampaikan. Iya. Ya, terima kasih pada Adi Ustadz Muhammad Fauzan. Kita doakan semoga beliau menjadi seorang alim yang mendalam ilmunya, yang jujur dan mengamalkan, bisa menyebarkan ilmunya, ilmu agamanya ke berbagai penjuru Indonesia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan, dan sebelumnya saya ada hadiah buat beliau. Pada Haji Dede di maju, silakan. Antum berdiri. Antum kasih beliau. Insyaallah. Ini terima hadiahnya. Iya. Salam.